Opung. Alah kan gitu, emang banyak hoax nih soal COVID nih kayaknya. Aduh, sambil buka baju, buka masker dulu. Udah mulai belum? Udah Opung, udah Udah. ketok-ketok pintu dari tadi. Ya baiklah, selamat sore sahabat RBK. Kita jumpa lagi di kesempatan hari ini, hari Rabu seperti biasa, 6 Juli 2021, Rabu pertama. Di acara Jelajah Nusantara kita mau bicara soal Nusantara cegah tangkal COVID-19. Kenapa perlu? Ini kayaknya menjadi budaya sendiri. Yang mau ikutan silakan, atau nonton di YouTube channel RPK FM 96.3. Untuk yang mau telepon silakan di 021 8000 atau WhatsApp 0815 1800 444. Sore ini saya ada sama, aduh gue sebel banget ya sebut namanya, sama Mas Bayu Murti. Selalu kalau sebut nama gue pasti sore. ada. Iya udah, selamat sore. Oke, baiklah, selamat sore. Ada Albert. Kita harus ada penengah nih karena udah mulai tensi tinggi nih Opung nih. Bukan gitu, ngomong baik-baik, nggak usah ngegas gitu. Saya kan nggak ngegas Opung, saya cuma bilang. Ya udah, gua ngegas. Gas dude ya. Gitu. Corona tuh penyakit, sudahlah. Corona Ya penyakit. semua juga tahu, tapi kan ini kita mesti merunut awal mulanya. Gitu. Awal mulanya kan cuman makanan yang daging yang makanan ekstrim tuh ya. Ada biawak, ada kelelawar segala macam. Biawak nih, mau ngomong bipang. Ini kan terus aduh. tendensius banget gitu kan. Kolesterol. Kadang-kadang coba ini Om Albert coba ngomong dikit soal COVID. Jadi kita bisa tahu sedikit. Gitu kan, jangan banyak-banyak, waktunya habis. Gue nggak mau ketawa. Itu aja lah. Ini masa-masa lagi kritis nih ya. Iya. Tapi kita harus Iya. buat solusi ke audien. Dari PSBB jadi PPKM ya? PPKM, Mikro iya. dan PPKM darurat. Iya, ini Iya. kan serba kita nih jadi si kalama apa? Si malakama Opung. Iya, itu gitu aja, ngelihat kekurangan orang mulu. Ya kan terbiasa dilatih untuk melihat kekurangan dong, supaya jadi bahan koreksi. Udah, apa tuh tadi mau ngomong PKPM apa sih? Gue Apa? nggak tahu lah itu. BKPM kali, Badan bedanya? Koordinasi Penanaman Apa Modal. bedanya? Orang aja lagi bingung sekarang, PSBB atau PPKM. Kenapa sih PSBB dulu? Kenapa PPKM sekarang? Kalau gue baca dan gue dengar, PSBB itu adalah usulan dari bawah. Kalau PPKM itu usulan dari atas. Dan kita nih ada di tengah-tengah. Iya. Kedua- Yang kena imbas. Imbas gitu lah. Udah buruan. Ya. Hah? Udah buruan. Yang jelas COVID ini kan sekarang udah setahun lebih nih. Lebih. Dari bulan Maret ya kalau di Udah, Indonesia ya kan. 17 bulan, Bos. 17 bulan ya kan. Nah sekarang yang dulunya ada di TV-TV yang jauh-jauh ya kita nggak kenal korban, sekarang semakin mendekat ke keluarga masing-masing kan gitu ya. Baik itu korban maupun apa yang terpapar kan Iya, begitu kan benar. sekarang. Nah sekarang bagaimana nih cara mencegah dan menangkalnya, kan ini tema kita sore hari ini kan. Ya kan Bagaimana udah Nusantara PPKM mikro itu tadi, Nah, darurat. Lah itu kan memang yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Pemerintah. Itu Iya. betul berdasarkan teritori seperti itu. apa efektif? Iya. Ya kok jangan melotot ke gue juga dong kalau ngomong Kan gitu penyebabnya dirimu. kan. Kok gue melulu nih kan kadang-kadang bikin. Lo dirimu kan sebagai pihak yang menebarkan sang virus kah, atau virus cinta, virus kasih sayang, atau virus Nah, COVID? kita kan virus kita nih bukan menebarkan sebetulnya. Itu bisa tembus ke paru-paru. Virus yang luar biasa, nggak kelihatan sama sekali ya. Iya, dari tenggorokan ke paru-paru gitu kan. Luar biasa ya, makin cepat lagi kan. Itu kenapa bisa terjadi? Ini salah nutup jalan kali ini. Jalan dalam tubuh. Oh. Ini kan yang terjadi gini nih, PPKM mikro nih. Darurat. Ya kan ada darurat ini kan ada banyak penutupan jalan. Benar. Akhirnya memindahkan kemacetan dari Jalan utama. ke jalan utama. Padahal jalan utama ini kan akses emergency untuk masyarakat kan, Iya. gitu. Nah jadi makin ribet kan soal COVID itu. Coba deh, gini deh ya. Bro Albert jangan berpihak kemana-mana, ya. Di sini aja ya. Iya, sini-sini aja, jangan jauh-jauh. Di mana-mana Jadi tengah, jadi berpihak kepada yang punya dolar. Oh, berpihak kepada penyandang dana. Iyalah. Oke. Pihak konspirator juga kah? Ikutan ya. Jadi begini, memang betul ya.
kita ikutin yang dilakukan regulasi pemerintah ya, dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan itu kan memang penting. Pada saat kita menutup atau menjaga, kan 5M ada. Ini saya masih pegang. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Untuk sementara coba deh kita patuhi dulu, karena emang itu penting untuk memutus rantai pertumbuhan sang virus itu sendiri. Itu kan udah kita lakukan, artinya kan selama ini yang terjadi kan juga seperti itu. Sekarang persoalannya kalau kita mau bedah nih, kita merunut, ternyata COVID ini bukan tambah, kurvanya makin Naik ya. makin naik nih. Wah, luar biasa. Iya, sejujurnya sih saya Sesuatu udah diupayakan, tapi kenapa kurvanya makin naik? Saya kayak nunggu antrian loh, Opung, Bro Albert ya. Minggu Emang lalu nomor berapa? nomornya kayaknya yang tua duluan. Pemirsa, rambutnya lebih putih. Tapi COVID nggak gitu ya? Enggak gitu. COVID tuh tidak bisa dan tidak akan membedakan usia, profesi, kemudian juga agama, Nggak beda ya, kena aja ya. ekonomi, Menyeluruh tuh ya. menyeluruh. Malah sekarang ini kan yang Delta anak-anak udah jadi korban kan? Iya, Meninggal anak-anak dunia juga udah banyak. Udah banyak anak-anak. Waktu yang awal kan enggak tuh, anak-anak enggak termasuk kan? Ini siapa yang tanggung jawab, Opung? Ya, kalau yang MG ini siapa? Nah, ini Siapa ya? Ini urusan global kah ya? bukan opung ya? Bukan berarti ada lain Terus di luar Opung. mentang-mentang Di atasnya gua lagi. ini Ada di atasnya lagi. ada di atas langit masih ada langut. Kok langut, Opung? Ya kalau sama kan nggak seru. Oh iya benar ya, lapisan berikutnya ya. Iya. Padahal gue salah ngomong. Emang kita saling menutupi. Cuman permasalahan ini ya, ada dugaan ya, benarkah ini memang satu wabah yang natural atau emang dikondisikan? Itu yang sempat jadi pemikiran di semua tempat, Opung. Bos, terus terang, apa maksud lo ngomong dikondisikan? Ini kan kadang-kadang suka Gini deh, Opung ya. Opung, Anda seorang konspirator yang tertutup yang selama ini yang tidak enggak. Gua nih berusaha jadi inspirator. atau karena ujung-ujungnya adalah uang berputar nih, peredaran uang nih. Mas Bayu dulu motivator, Pak. Siapa? Oh ya, kalau gua dulu provokator. Provokator semua ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Anda mau sebagai tim globalis ini? Dia tim Satgas. Satgas Covid. Semua pegang kepentingan, Bos. Oke. Dan kita ini kalau mau ngomong kita ini bicara Indonesia dalam posisi yang lagi kejepit. Serba salah. Beneran. Hoaxnya banyak, Iya benar. ya kan, faktanya sedikit. Semua campur. Karena apa? Ini yang kita mau perang ini sebetulnya konteks di dalam negeri. Iya. Tapi kita masih selalu ribut dan masih beraroma pada pilpres, Bos. Kok mengarah ke sana? Iya, karena apa? Sekarang ini dibangun narasi dengan diksi-diksi yang aneh-aneh. Semua menyerang pemerintah. Iya. Sepakat. Apapun, Iya. semua akan ngomong pemerintah. Emang semua juga menyadari bahwa ini negara manapun, negara adik kuasa pun juga bingung menangani persoalan ini. Iya. Betul, Bro Albert. Kalau dari saya pribadi nih ya, begitu buka di medsos itu selalu serang ke pemerintah atau pihak lain, saling menyerang. Jadi nggak nyaman. Nah, selama masih ada satu menyerang dan satu menyerang si penyerang dan segala macam, itu nggak akan menyelesaikan persoalan COVID ini. Berarti ada 6M. Mencegah medsos satu lagi. Oh enggak, bukan mencegah, mengendalikan. Mengendalikan Kita medsos. sendiri yang Iya, mengendalikan medsos ya. Kalau begitu harus ada 7, jangan 6. Satu lagi apa? Mengirim bansos. Itu ini- masuk dalam bagian solusi juga. Nah, ini pemerintah nanti nih. Udah mau keluar kan yang ketiga kan? Iya. Paket. Nah, Itu kan? makanya kan gua jangan 6, 7. Iya, Tujuh kita ya? tunggu-tunggu juga kan? Ada 8 lagi. Apa? Mengirim lagi. Mengirim lagi, kirim terus. Iya. Itu duit siapa? Duit ya pinjam lah, kenapa sih susah amat pinjam? Pinjam kolateralnya kan kosong. Kalau kosong ya digadaikan. Indonesianya digadaikan maksudnya. Ya, oh. enggak. Ini pembicaraan kita makin panas sore ini, Opung. Ya, nah sekarang kalau mau nggak mau panas, sebetulnya itu gampang. Ada Apa 3 tuh? hal penting yang bisa menyejukkan suasana ini akan menjadi solusi yang baik. Yang pertama, adalah kita harus break dulu. tapi kan saya baru mau mulai masuk ke area yang sangat berbahaya. Solusi, Ya, tapi kan solusi. Ini kan regulasi yang berlaku di acara ini tidak bisa diganggu-gagut. Gugat. Iya, ini nih sisi pandangnya selalu melihat hal-hal yang salah melulu. Kita Pendengarannya agak Lagi sensi Opung Covid, Opung. iya. Bahkan pendapat pun berpengaruh. Gue juga lagi datang bulan. Oke, Baiklah, baiklah. Sobat LPK, kita break dulu ya.
Kita tunggu selepas ini. Bye, sebentar. Selamat RPK.
Kita lanjut lagi Jelajah Nusantara dan masih kita bicara soal Nusantara cegah tanggal COVID-19. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli. Kalau ada yang dengar tadi tanggal 6 itu rekaman kemarin. Kemarin betul sekali. Opung. Kemarin. Tapi ditayangkan hari ini. Ditayangkan hari ini. Aduh, ini kadang-kadang lupa tanggal, gue jadi ngeri juga nih. Jangan-jangan. Tapi gue kemana-mana pakai masker. Iya. Salah satu efek COVID ini Salah satu. mengganggu indera ini loh. Jangan nyebar hoax itu satu. Jangan bikin panik. Kadar otak berkurang. Kalau otak berkurang, iya. Yang ada yang bertambah adalah di medsos ya beberapa ya, itu kadar kebencian, kadar tuding menuding makin Wah, banyak. makin lebar ya. Opung, saya mau nanya, saya meminta pertanggungjawaban Opung. Tuh kan nuding kan? Iya, kan langsung nuding. Minggu ini 2, minggu lalu 3 teman saya yang di Facebook ya, teman SMA ya, meninggal karena COVID. Hari ini sama kemarin berarti 1, 2. Ini yang tanggung jawab siapa? Seperti saya lagi menunggu antrian. Jangan nakutin. Opung bisa bilang begitu. Soalnya Mungkin Opung udah berpihak. Gua udah dalam kondisi juga takut juga. Oh. Jadi jangan menambah gitu. Rasa ketakutan lagi. Rasa ketakutan lagi. Tapi Opung kan harus bertanggung jawab. Tadi kita bahas Opung sebagai tim konspirator. Tanggung jawabnya tuh di mana? Ya satu sebetulnya tensi kebencian itu harus diturunin. Oke. Ya kan? Yang kedua, lo benar-benar mesti disiplin. Lo patuh aja dulu deh, karena nggak ada ruginya. Iya. Jangan apa-apa tuh nyinyir. Kita tinggalin dulu yang semua kayak gitu. Kita harusnya kita berjuang sama-sama dulu. Iya. Itu menyelamatkan tadi kan teman Facebook. Karena kan Iya. makin berkurang teman lo kan. Nah, artinya Padahal udah sedikit. udah sudah. Makin berkurang lagi. Aduh. Aduh, ini keju. Tapi itu semua Emang tadi. temen lu aja makin dikit. Kalau orang yang percaya COVID, kalau nggak percaya COVID, nah, ini pasti banyak yang nggak percaya COVID kan? Memang Sekarang iya. gini, itu rata-rata juga yang terpapar bukan soal orang percaya COVID atau tidak percaya, bos. Nah, Dia semuanya dia sasar. Lo Betul, mau percaya betul. atau nggak percaya? Lo mau, Global ini. jangan kan kita bisa bilang asal kita disiplin juga nggak akan kena. Teman-teman gue disiplin kena juga, Iya. ya kan? Termasuk yang sebelah kiri gue. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. masalahnya itu di Sebelah lalu kiri. lintas. Oke. Ya kan? Oke. Nah, jadi kita susah mau nebak-nebak soal COVID ini. Iya, memang sih ada yang dilakukan di sebelah kompleks saya. Waktu saya ngeliat itu ada dashboardnya, terpapar sekian, meninggal sekian, sembuh sekian. Pertanyaan saya gini, apakah upayanya hanya sebatas slogan, sebatas informasi seperti itu, atau ada tindakan yang memang konkret? Kita harus jangan itu dulu. Kita harus lihat dulu. Apa? Yang masang ini, yang nulis ini, itu pendukung siapa? Pendukung Pendukung apa penjual vaksin. Ya mungkin aja belum tentu sesuai fakta. Bisa jadi. Supaya orang mau Supaya orang panik, memprovokasi. get panic gitu ya. Bikin panik. Ras itu ya. Iya. Oke. Ada satu merek susu juga diras gitu Iya. ya. Waduh. Padahal sekarang kita harus mesti kembali ke ASI. Susah lah Opung. Susahnya kenapa? Karena udah dewasa. Masuk ke ASI langsung di sapinya gitu maksudnya. Ya itu kembali ke masing-masing. Iya, ribet ya urusannya. Ini sensi juga nih. Iya, semakin banyak koleksi ASI-nya semakin kuat imunisasi. imun ya. Ini Opung nggak solusi nih. Artinya Kan gue provokator. Oh iya, bener. Gimana mau jadi? bener ya. Baik. Kalau gitu Opung pertanyaan saya gini ya. Kalau menurut Bro Albert juga ya. Tadi kita bicara mengenai hiruk pikuknya informasi yang kadang membuat orang tuh menjadi panik. Ini kita bertiga nih kalau dilihat di YouTube, tiga-tiganya orang bisa ketawain. Kenapa tuh? Ngetawain bener-bener gitu. Kenapa ketawanya? Satu, gue nggak pakai masker. Ya kan? Ini sebelah gue Albert pakai masker tapi satu lapis.
Oh, dua bos. Dua. Apa? Woi, dua, cakep. Yang satu Gue cuma mancing. Yang satu pakai face shield tapi nggak pakai masker. masker. Iya. Nah ini Yang mana yang benar nih? yang benar yang mana? Yang mau diikuti ini yang mana? Iya, kalau saya sih masih mengikuti Karena anjuran HWO apa? ah Itu organisasi HWO, WHO, WHO, WHO sama benar. WHO ini beda soalnya nih. Oh gitu ya. Kalau WHO ini kan samar-samar. Iya. Ya kan kita nggak tahu dia ada di mana, tapi provokasi jalan Iya. Ceritanya jalan terus ya. bisa jalan terus. Gitu. Memang sih yang disarankan 2 lapis masker. Nah bos, ini yang gue mau tanya serius. Ini serius ya. Kalau sampai nggak dijawab, gue banting itu. Jangan Kalau emosi. kurang serius. Jangan Gini emosi. bos, ini sebetulnya COVID ini memang natural, ya. Atau seperti ada dugaan orang, ini konspirasi. Kita terbuka aja. Ada yang bilang pasang chip lah, ada yang bilang Single currency nantinya ya. Bisa mendatangkan, kita dapat mendeteksi kita di mana aja, atau seperti yang dikatakan menuju pada single currency atau mata uang bersama, atau kemudian juga kita melihat bahwa ini adalah asap rokok misalnya kan. Oke. Atau jadi sebenarnya kita mau mendudukan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Kalau saya sih masih percaya bahwa ini adalah mengarah ya, pola pikir kita sedang diarahkan ya, mengarah ke single currency. Jadi ini menurut saya ini adalah konspirasi globalnya ada di sini. Triple six nantinya. Tapi Opung harus tanggung jawab karena Opung bagian dari globalis itu sendiri. Ini kadang-kadang mulai mengarah pada tendensi yang apa ya? Cenderung benar. cenderung benar. Harus pengakuan. Ini kan lagi jadinya Anda itu membuat framing seolah-olah ini disengaja. Saya minta izin berpendapat seperti banyak itu. korban nih bos. Kalau sengaja itu nggak ada korban. Saya terpaksa berpendapat seperti itu. Coba dijelasin detail, jangan cuma ini konspirasi nih, cuma gitu mas semua juga bisa bos. Lo kan saya kan hanya Bisa ngomong asal ya. Gitu, Bisa semua ngomong. bisa ngomong begitu Iya. tanpa akurasi data, cuma ikut-ikutan, bisa aja atau baca atau dengar atau baca di medsos doang. Lalu kalau misalnya pun data emang sengaja ditiadakan, dihilangkan segala macam, nah udah mulai batuk kan beliau udah mulai deh. Mulai udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan ya, udah berhenti 3 bulan ya. Kalau memang data sengaja dihilangkan sampai data itu nggak ada, sehingga kelihatan ini natural, alami, so bukankah banyak sekali data-data yang pun dihilangkan, diganti? Gini, gua nih melihatnya mungkin terlalu kasar kalau lu ngomong konspirasi, lu nggak sopan nih ngomong konspirasi. Mungkin lebih ada kepentingan dagang. Iya, apa bedanya konspirasi dagang termasuk konspirasi penguasaan, ujung-ujungnya di penguasaan nantinya? Kan gue udah bilang kalau ngomong konspirasi kasar. Oke, kita main bahasa halus. Ya. Kita main bahasa halus. Jadi memang ada yang diuntungkan iya. Kalau Iya. kita bicara dari sisi global. Tapi kan gue mau tahu solusi buat bangsa ini, solusi buat tetangga kita. Itu akan lebih Itu lebih penting ya, Opung ya. Lebih Lebih penting ya. Oke. daripada soal bukan salah ya. Jadi buat apa saya tuding segala macam ya kalau itu jadi membuat kisruh juga ya di medsos atau di mana-mana ya. Nah, Buruk sangka saya berarti. bukan buruk sangka lah, jangan-jangan jadi buruk rupa dan buruk pikir. Buruk pikir bahaya ya karena kita saling Gitu, curiga ya. iya. Ini dampaknya luar biasa ya. Kalau lo mau ngomong konspirasi, apa yang lo tahu? Konspirasi yang saya tahu adalah pada ujung-ujungnya kita akan dikuasai, di-manage, ditata oleh satu penguasa dunia. Tapi sebenarnya itu pun ini baru asal bicara saja karena data-datanya pun nggak ada, Opung. Ini prasangka semua jadinya. Semua asumsi. Asumsi. Artinya gini, kalaupun merujuk pada titik itu, Iya. kalau merujuk pada titik itu, tetap aja ada celah yang terpotong. Di antaranya. Bahwa kita misalnya mau ke puncak kita naik gunung nih, ya kan? Itu ada yang hilang. Kita memang sudah ada di pertengahan ketinggian itu. Missing link itu ya. Ya, ada missing link di Iya, sini oke. nih. Tapi kita kan kemudian merujuk ke situ.
Iya, kan melakukan prediksi. nggak ngerti opung bahasanya makin ruwet deh. Boleh nggak kalau nanti aja langsung kita bahas bagaimana solusi buat wilayah kita sendiri. Karena ini cegah dan tangkal supaya jangan sampai menjadi COVID gitu. Kita cegah dulu sekitar kita, keluarga kita. Boleh nggak opung? Terlalu ruwet opung kalau membahas konspirasi itu. Mau tahu kenapa gue ruwet gini? Kenapa? Karena operator udah bilang break. Mau Jadi iklan, gue bingung nih gimana nih mau motongnya. Jadi gue Boleh ya opung ya? Break dulu ya opung ya. Yaudah. Jadi kita buka ya opung ya. Oke, kita break dulu. Silakan sebelum kita masuk pada Perdebatan berikut. Oke. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Adilaf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun seseorang yang mengalami kejang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari misalnya singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya yang masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu baru kita ke dokter terdekat. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Sahabat RPK, ini kita masih ngomong soal cegah tangkal COVID-19. Kita langsung masuk ke inti aja. Gue nggak mau peduli, Mas Bayu, Ya. Bang Albert. Siap. Ini mau konspirasi atau kons yang lain, gue nggak peduli. Sekarang persoalannya untuk bangsa ini, Itu lebih tepat sih, Opung. ya kan? Dibanding Itu kita satu. terjebak pada prasangka yang kita sendiri nggak tahu Iya, ya. ini apa konspirasi Amerika lah, ini konspirasi Cina lah, ini itu nggak penting. Covidnya udah ada, Iya. korbannya udah banyak, Iya. gitu kan? Udah depan mata ya. Selama kita juga masih, ini yang selalu gua iniin kasih tekanan, selama lo masih pada aroma pilpres, pada selama lo masih ada kebencian, ada sakit hati, Iya, benar. itu akan menurunkan imunisasi lo. Justru makin turun ya. Makin turun, makin dan makin lo mudah. akan lebih gampang terpapar. Betul. Jadi Lo cuma sibukin ini vaksin dari mana, ini vaksin dari mana. Itu nggak penting, lo nggak nanya kok paracetamol dari mana, lo nggak tanya dekoden iya, dari benar, mana, betul nggak? benar. Itu iklan lagi, Opung. Betul, tapi biar ini di kan endorse ya. biar di-endorse. Oke, Ini baik. gua memancing, kan, Memancing, gitu. siap. Boleh. Gue berharap seperti itu. Sampai nasi uduk aja kita nggak nanyain gitu kalau ngomong sarapan gitu ya. Baik, Gitu. Nih gue terang-terang aja. Tetangga gue juga banyak. Ketua RT gue istrinya kena COVID juga. Iya, RT-nya orang tua saya, satu RT itu 12 terpapar. 12 orang. Terus kita cuma ngomong doang tanpa mau. Ada lagi yang seolah-olah bertugas ya, memasang spanduk di mana-mana. Padahal itu kan bukan solusi. Betul, itu informasi. Itu Solusi informasi. yang Bedain nyata apa? informasi sama Tindakan. Baik. action gitu. Nah sekarang gue mau nanya nih, artinya bukan cuma menanya nih. Padahal gue tadi emosi tinggi juga. Iya, gue juga Ya. emosi sih beneran, Opung. Iya, gue maksud gue emosi ke Bang Albert ini. Oh, ini memang kita salahin dia aja ya. Kita kan bangsa kambing hitam. Paling gampang nyari Selalu ini. yang salah nih. Kita cari-cari dulu. Manusiawi banget gitu Iya, kan. betul. Gitu. Nah kira-kira nih dalam situasi yang udah kayak gini nih, Mas Bayu, ada Bang Albert. Sebelum gue nyalain lu lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, step 1 sih betul yang Opung bilang tadi, kita jangan nyari Bang Albert di mana-mana ya. Artinya jangan nyari kambing hitam di mana-mana walaupun Enggak. mau kurban sebentar lagi. Mau benar mau salah dia tetap salah gitu aja. Oke, tetap salah. Iya. Baik, saya memang merangkum, Opung ya, Bang Albert ya, beberapa hal yang selayaknya, ini selayaknya saran ya, untuk dilakukan bersama. Dan ini benar-benar berdasarkan dari local wisdom yang sudah ada, mungkin terlupa. Ini gue garis bawahi, cegah tangkal COVID ya. Iya. Nih suara gue udah lain, kenapa nih? Udah mulai. Cegah tangkal. Dari local wisdom Nusantara sendiri, mungkin terlupa, saya ingatkan kembali bahwa itu ada satu hal yang sangat penting, yaitu toleransi dan kegotong royongan di antara kita. Ini balik ke budaya kita nih ya. Iya, Balik ke budaya kita. bahwa kondisi COVID ini sebenarnya turning point supaya kita menengok kembali, melihat kembali kepada pemaknaan dari local wisdom itu sendiri. Saya nyatet beberapa hal loh. Boleh ya, ini saya bacakan ya, karena ini memang harus jelas ya. Sotoy, emang bisa baca. Dulu lulus SD. 5M tetap jalanilah, karena prokes itu memang benar ya. 1, ingetin kembali, pakailah masker, disarankan yang 2 lapis. Nyindir. Mencuci tangan, enggak usah tersindir, ini buat ingetin semua. Kadang-kadang saya pun salah ya. Oh, mau ngomong baik-baik nyindir. Mencuci tangan, menjaga jarak. Jaga jarak, Bro. Oh, jaga jarak, ya. Jaga jarak. Terus kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Yang paling penting tuh di hati kita sendiri, hindari berita negatif terkait dengan corona, justru kebalikannya. Saling mendoakan. Jadi kalau pada saat kita ber-WA, salam sehat selalu. Sehat ya, Pak, Bro. Jadi pada saat kita angkat telepon, halo, sehat ya, salam sehat ya, seperti itu. Jadi kita tuh menumbuhkan efek placebo di kita sendiri. Kita selalu senang karena ada berita-berita baik yang kita bisa bawa. Kita kembali ke situ karena kekeluargaan, toleransi. Tadi barusan endorse ya, itu nama mall placebo. Bukan. Oh, bukan. Gue kira ada mall placebo. Bukan. Mirip. Lanjut. Terkait dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak ya. Boleh nggak kalau kita kembali ke budaya lama? Ini cukup santun, tapi kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa, kadang-kadang aneh. Misalkan pada saat bertemu kita masuk ke zona-zona sosial ya, zona, kan kita ada zona pribadi juga ya pada saat Maksud bersalaman. lo Mana cipika-cipiki gitu? Itu yang harus dihindari ya, Bung. Nggak boleh. Tidak disarankan. Kebiasaan lumrah. Kembali ke Kenapa mesti? itu kebudayaan dari internasional ya mungkin ya. Udah biasa loh. Ini terus
Otomatis itu refleks. Iya, mari kita kembali ke local wisdom tanpa touching ya, hanya begini saja. Oh, iya. Nah itu ada kesantunan di situ, ada respect di situ, tapi emang ini diajarkan dari zaman Nusantara dulu. Oh. Selamat pagi, ada yang sampurasun, ada yang assalamualaikum, ada Jadi yang cukup dengan shalom. melipat Cukup tangan begini, gitu ya. sedekap Ada. di sini, sedekap di sini Ah, cukup taruh di ya. dada gitu. Itu kesantunan. Toh kalau kita lihat beberapa film yang di sana, Pangeran Albert begitu, Pangeran Charles begitu, seperti ini. Kita contohin aja bahwa itu berasal dari Nusantara, mungkin terlupa. Yang kedua, ya. Lakukanlah senam pagi bersama. Apapun, virus itu adalah binatang, ya. Yang kecil yang tidak terlihat. Ya. Ada wujudnya walaupun Tidak terlihat Tidak ya. terlihat. Betul. Obatnya adalah dengan mata tertutup. matahari, terutama pagi. Jadi saatnya kita semua makin erat lagi di antara RT Karang Taruna. Ayo coba kita data siapa saja yang terpapar, siapa saja yang masih sehat. Kita siapin mandi pagi, matahari ya, keluar. Mandi matahari. Ya mumpung ada matahari pagi karena matahari Mandi ternyata pagi mahal matahari, tuh ya. iya. Terus kemudian lagi mungkin di situ ada senam masal bersama. Nah dari tadi kita lihat lagi ya, kalau si pemuda Karang Taruna ditumbuhkan kembali di lokal RT dulu sampai ke RW, bisa tuh ada yang nyediain nanti tuh, ada yang nyiapin. Ini yang terpapar di sini, yang ini sini lalu diatur jaraknya, kemudian ada yang mimpin gerakannya. Let's say kita kembalilah ke zaman SKJ dulu, senam kesegaran jasmani. Artinya gini, karena yang OTG juga butuh matahari, Bos. Jangan Betul. dikucilkan dalam rumah. Iya, semua keluar. Iya kan? Betul. Ini kan rata-rata nih mereka yang isolasi mandiri itu dia mengisolasi dirinya di ruang tertutup. Malah jadi Iya, karena salah. matahari. Di rumah. Oke. Artinya dia sendiri ya tidak semua rumah mendapatkan akses matahari yang Baik, ini ya, iya. yang sesuai lah, yang cukup gitu ya. Iya. Artinya mereka jangan dikucilkan, tapi misalnya jaraknya agak jauh. Betul. Bisa dong kan 5-6 meter Bisa. kumpulin mereka supaya kita juga memberikan mereka kesempatan untuk menikmati akses matahari. Betul. Nah, itu kan ada di jam berapa itu? Kalau baik sih ya, itu selepas jadi kita minta manfaat juga dari corong-corong masjid kan. Kadang-kadang ada yang komplain corong masjid begini. Enggak. Kita pakai secara positif. Misalkan DC setelah sholat subuh bersama jeda kurang lebih 1 jam untuk persiapan. Dari masjid ke masjid kan nggak terlalu jauh dan masih bisa kedengaran suara corong itu ya. Ayo Bapak Ibu semua mari kita berkumpul dipandu oleh pemuda-pemuda RT dan RW. Nanti pemuda RT akan mendata siapa yang terpapar, yang masuk klasifikasi masing-masing, kemudian dibuat jarak supaya mereka beraktivitas bersama. Iya kan ada Senam, ya. ada fasosnya, fasumnya kan. Betul. Kalau di RPTRA. Betul. di Petra itu dulu ada kan. Kalaupun Ada. ternyata ada tempat yang tidak mendapatkan fasom, diingatkan kembali minimal berjemur di depan rumahnya. Jadi itu semua gerakan bersama, Iya. diberikan jarak masing-masing semuanya. Itu ada satu hal ya, itu efek penyembuh ya. Tapi di situ juga ada penyembuh kebersamaan. Kita lebih sayang sama warga yang lain. Ada tingkat kepedulian yang lebih tinggi, awareness ya. Oke. Dan pada saat itu juga disiapkanlah sarana-sarana pendukung, misalkan ada donasi dari warga juga yang berlebih ya, kadang-kadang ya tepat mereka tuh benar-benar akhirnya kebersamaan, siapkanlah di situ susu, bubur kacang hijau, iya. air jahe Ya. merah, ada buah-buahan untuk kebersamaan. Ya. Walaupun pada saat itu mukanya tuh tertutup dengan masker, tapi kita tahu loh itu si Bapak A, Bapak B. Jadi tuh kembali lagi walaupun berjarak kita tetap senyum sapanya ada di situ. Betul. Dan Silaturahmi artinya gini, berjalan. kadang-kadang ini persoalan sepele nih ya. Gue tinggal di Ciputat, Bos, Tangerang Selatan, nyari bubur kacang hijau ke Kemayoran Jakarta. Gitu ya. Itu mah piknik ya. Bisa bayar. Kalian piknik ya. Udah gitu bukan ada pembatasan atau penutupan jalan, gue mesti Ya. share lagi. Betul. Kalau semua dilakukan mandiri seperti itu ya, semua benar. Uang mereka kadang-kadang punya, kadang-kadang berlebih ya, kesempatan waktu. Bedanya ini pada saat ditata bersama berbentuk dapur umum bersama ya. Itu lebih indah lagi. Kebersamaan akan mulai tumbuh. Jadi disolusikan bareng-bareng, pada saat selesai mereka siapin sound system segala macam, selesainya pun bareng-bareng kita beresin. Tapi dengan kesadaran. Ini kan solusi Mas Bayu ini kan yang tadinya gua udah emosian aja sama lo, dengar begini kan jadi tambah emosi. Lo tambah sayang sama gua lo. Gua nggak berani ngomong gitu di publik. Memang kita benar saat sesama bangsa, sesama anak bangsa, memang kita harus saling sayang sih Oh ya. iya, kita harus peduli banget. Betul. Kan? Karena suatu saat pada saat kita terpapar, kita butuh orang lain loh. Ini kan kadang-kadang masih aja tuh, itu jangan ditolongin, dia kan cebong, dia kan Kadrun, kampret. segala macam. Masih begitu aja, gua kadang-kadang lu nggak pernah. Belum lagi gini.
ketika ada warga yang terkena, terpapar, takut efeknya. Iya. Yang lain nggak mau nolong. Iya, kan. Padahal ketika ada warga yang isoman, Itu harus go ditolong. banget tuh. Karena mungkin Iya itu kan? belum tahu. Karena dia nggak bisa keluar rumah ya. Iya. Maka saran saya menginformasikan, mari gerakan sayang warga ini ya. Kepedulian terhadap warga kita tumbuhkan seperti tadi, ditambah lagi. Suatu saat kita akan tahu bahwa misalkan ada bangku yang ditaruh di depan rumah, berarti dia terpapar. Kita siapkanlah itu. Itu pernah gua inisiatif sendiri taruh bangku di depan rumah. Langsung warga seberang tuh negor. Ntar dulu bos, Kenapa tuh? harus break dulu baru lanjut. Gitu. Tapi ini belum selesai Opung, bakal lebih penting lagi. Boleh ya? Habis ini Boleh. kita kupas lebih detail ya. Boleh. Oke. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, jadi persoalan cegah tangkal COVID itu sederhana aja sebenarnya kan. Kita nggak perlu satu ya, nggak usah terlalu kepo, terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar jangkauan. Habis energi kita Habis Opung. ya itu makanya kan gue udah bilang dari tadi. Makin stres juga, imun jadi rendah. Iya, jadi action yang paling gampang deh, gitu kan? Action yang paling gampang kayak tadi disebutin apa aja tadi itu? Oke, saya ulang ya. Ada 62. Wah. Salam Nusantara untuk jaga jarak ya. Ya. Ini enggak mengurangi kesantunan, malah respect ada di sini. Kemudian adakan senam pagi bersama, kita manfaatin matahari. Berjemur. Maaf nih, saya jadi mengutip kata-kata Om Bob ya, karena halo Om Bob, saya doakan Anda selalu ya. Om Bob itu bercelana pendek, Opung. Jadi pada saat saya tanya ke beliau ya, jawabannya adalah, Bayu, kalau seandainya kamu tahu setelah berkeliling ke luar negeri ya, kamu akan tahu bahwa baik. Jadi matahari benar-benar kita manfaatkan. Bedanya saya waktu itu ya nggak tahu bahwa ada jam matahari sehat maupun jam matahari yang kurang sehat untuk kulit atau untuk tubuh. Tapi bagi saya matahari is matahari. Ya artinya manfaatkan di situ. Biar keringetan ya. Oke. Tadi itu ada senam pagi bersama yang dikelola oleh remaja Karang Taruna dan RT hingga ke level RW. Kemudian dicari dulu tempatnya buat olahraga senam pagi bersama. Lingkungan Benar terdekat. sekali. Didata, disiapkan dapur umum bersama ya. Terus peran corong-corong masjid ngingetin setelah sholat subuh, jeda 1 jam. Ayo warga kumpul untuk senam bersama gitu ya. Baiklah seperti itu. Ada tambahan lagi Opung. Terkait dengan bangku tadi, bukan bangku yang diperebutkan di 2024 nanti ya, ini beda. Bangku ini adalah bangku dari kepedulian warga.
Ada beberapa contoh ditaruh bangku di depan garasi. Gua pagar. nggak mau motong yang soal bangku 2024. Ini lagi motong. Gua nggak mau motong. Soalnya kalau gua motong nih bisa sampai jam 9 malam. Oh iya, lain lagi topiknya arah Topiknya politik. panjang ini. Panjang lagi nih. Politik ya. Baik. Pada saat di depan rumah itu ada yang nyediain bangku, berarti mungkin keluarganya ada yang terpapar dan disitulah bentuk kepedulian. Ada yang naruh bisa jadi sembako di situ atau buah-buahan ada di situ. Mungkin juga diinformasikan di note di situ tentang keluarga yang terpapar hari ini supaya mempermudah pendataan tadi. Jadi kalaupun di situ ada yang berlebih ini taruh di situ diplastikin, itu enak loh. Suatu saat kita nerima itu pun kita senang karena nggak bisa keluar rumah kecuali dibantu oleh tetangga sendiri. Tetangga kita sudah paling dekat sih. Di perumahan saya seperti itu, ada beberapa memang terpapar COVID dan mereka ada yang isolasi mandiri di rumah. Iya. Dan para tetangga memang memberikan Bantuannya seperti itu. Kita taruh di depan rumahnya ya, karena Iya. kita tahu mereka nggak akan keluar. Keluar, gitu ya. betul. Jadi beberapa tetangga menyatakan kepeduliannya, mengirimkan makanan dan segala macam. Dan saya juga malah sedikit ini juga bahwa yang terpapar COVID justru ngasih. Gitu. Oh gitu. Yang terpapar loh. Iya. Justru ngasih. Nah ini kita melihat sebetulnya kepedulian yang paling gampang. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah, lu tinggal di Kemayoran mau ngasih bantuan yang ke Karawaci. Jauh. Sekeliling dulu ya. Iya, Radius kita. iya. Sampai ada juga sampai ininya di Jakarta gitu ngasih bantuannya sampai ke Papua sono gitu. Ngapain gitu, lingkungan terdekat. Itu kan kalau ada Iya, kepentingan gitu. Ada ya. kepentingan. Kalau ini kan ketulusan antar Betul. warga gitu. Mengembalikan budaya, itu budaya bagian dari budaya Indonesia, Iya, budaya iya. Nusantara gitu. Iya. Ah. Sekedar Gotong ngingetin royong. Bro Albert ya supaya toleransi dan kegotong royongan itu ditumbuhkan kembali, tapi berdasarkan Pancasila. Benar. Gitu. Makanya ayo nanti sumbangan-sumbangan dikumpulkan ke saya gitu. Itu yang lain. Dari sini pun itu dihindarin karena dari warga untuk warga juga. betul. Bentuk welas asih. Betul. Welas asih. Tidak ada kepentingan apapun selain melihat tersenyum bersama kembali, silaturahmi berjalan kembali. Daripada lo sibuk ngomongin segala macam konspirasi, segala macam yang enggak ini kan nuduh sana nuduh sini itu kan mendingan, tapi lu kan nggak ada action juga untuk tetangga. Nggak ada. Iya kan? Iya. Sibuknya di medsos tapi lu nggak ngapa-ngapain juga kok. Betul. Gitu kan? Atau paling kalau udah bilang saya udah melakukan action apa tuh masang spanduk. Ini lagi-lagi masang spanduk ya. Saya bukan terlalu menyudutkan yang masang spanduk, boleh ditambah sedikit kepedulian warga tadi. Informasi Is okay, tapi Iya tindakan konkret lebih dipentingkan. Nah, kalau gini kan gua nggak panik kalau denger yang kayak begini. Memang benar. Step pertama adalah hindari marah, benci, tumbukan welas asih ya dibanding masuk ke gerombolan panik semua. Bos gua kadang-kadang emosi juga soalnya kalau lihat yang ini kan pada statusnya pada nyinyar. Nggak usah lah. Emosi bos, kita baca. Jangan opung. Ya itu membiarkan mereka bos. Oh, mereka lagi itu sensi lagi. Gas, saya nggak mau bahas. Robert lah. Bang Albert pokoknya beliau. Kalaupun mau dibuat suatu spanduk gitu ya, Mbok ya tambahin targetnya ya. Iya. Selalu harus pasang target. Targetnya adalah 100% daerah ini bebas COVID. Berarti 0% terpapar gitu. Sehingga tetangga kita ini terhindar dari ini kayak lotre. Ya ampun, saya ngeri bener loh. Iya. Ini apa-apa nih, kompleks sebelah 12 orang sudah meninggal. Ya. Itu bisa didata. Itu per 2 hari yang lalu. Saat ini saya nggak tahu berapa. Tulisan itu akan mengganggu subconscious mind. Seolah-olah nambah jumlahnya. Terintimidasi. Iya. Di sini kita coba lihat ya. Bad news is a good news. Angka yang meninggal itu berapa? Itu adalah bad news ya di kepala kita untuk menerima seolah-olah iya itu bakal terjadi. No. Belum waktunya. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, lingkungan keluarga, sampai ke tetangga kita, Bro Albert. Seperti itu, Bro Albert. Ya, gua nggak anti medsos. Ya kan, boleh aja. Tapi kalau lu nggak bisa action dalam lingkungan terdekat, ya lu nggak ada penting-pentingnya juga. Tetap aja zona merah ada di lingkungan lo dan lo berpotensi menunggu antrian. Iya. Kalau Bro Albert ya, kalau seandainya ada kesulitan besar nggak kalau kita kembali ke local wisdom Nusantara tadi, ke gotong royongan, toleransi,
Justru itu ya, itu yang harus kita hidupkan kan sebenarnya. Betul, Itu betul. kan sebenarnya bagian dari kita bermasyarakat dari dulu sebenarnya, itu yang kita Betul. tinggalin ya, karena kesibukan, kenapa. Nah sekarang kan apalagi ada WFH nih sejak PPKM darurat, Iya, itu ya kan? karena ada Iya, Kita benar. lebih punya waktu nih. Betul, kan, gitu. betul. Ayo kita coba mulai kan dengan itu Iya. ya. Tinggalkanlah kegaduhan ya. Iya. Iya, mestinya betul. begitu. Lu demen banget gaduh sih. Nih, Bung. Kita cari lagi, kambing hitam lagi. Memang udah dibanding menunjuk ke pihak luar kambing hitam, mendingan cross check ke dalam dulu, apa ke yang dalam kita diri gunakan, dulu ya, betul. apa yang kita gunakan itu menjadi citra kita. Betul, betul, betul. Kalau kita pakai yang cerah-cerah berarti kita sedang dalam suasana cerah. Kalau kita pakai baju yang gelap-gelap berarti kita memang Lu menyimpan. lah. Ini apa sih? Dia lagi kesian Opung, Cerah nih, merah nih, ada merahnya nih. Opung, Bro Albert ya. Ini kalau nggak salah nih ya, berdasarkan apa yang kita pikirkan ya, ini adalah jadi pemikiran banyak orang. Betul. Boleh nggak ini kita masukkan dalam suatu judul yang sebenarnya ada di Opung sendiri itu? Apa namanya dia apa Opung? Jadi gini, gua berpikir kita perlu nyiapin sebuah webinar Iya. Ya. yang gua mau bikin itu namanya Tagline-nya. dialog petang. Apa itu dialog, Opung? Dialog itu dialog gue, Petang? peduli tetangga. Bukan masalah Oh, waktu berarti Bukan. ya? Ada gini, gue nggak perlu lo mau nurunin tokoh seterkenal apapun, Iya. lo mau turunin malaikat sebagai keynote speaker apapun, itu nggak penting bos. Yang paling penting adalah Gerakan di bawah, kepedulian kita dalam kepedulian. lingkungan terdekat. betul. Karena mereka pun nggak bisa ngapa-ngapain. Lo Iya. mau pakai, lo mau panggil tokoh-tokoh terkenal yang buat jualan, buat segala macam, pejabat-pejabat segala, nggak ada solusi bos. Karena mereka bukan tetangga loh. Iya, karena Iya mereka kan? bukan tetangga. Oke, Gitu betul. kan. Maka petang adalah penting Satu. banget ya, Penting Bro Albert ya. banget, penting Peduli banget. Iya, tetangga. tapi bagaimana kita membangun? Lu mulai di lingkungan yang terdekat. Benar lu. sekali. Iya kan? Iya. Kecuali lo nggak ada di lingkungan, lo ada di mana? Dia emosi Gitu. ya sampai gitu. Dia Memang emosi karena betul untuk mencegah sih. Gue lebih emosinya gue ini terarah, Iya. terarah menyalahkan lo. Ah, iya. Sepakat ini mumpung ada ya. Iya, gue selalu punya visi bos. Betul. Jadi Opung Bro Albert ya, cegah tangkal corona ala Nusantara adalah membumikan kembali, menghidupkan kembali yang telah terlupa mengenai kegotong royongan bersama. Nah, Silaturahmi itu gue setuju, bersama. karena gue yang Ya beliau penggagasnya. gagas, Iya. gitu kan. Jadi Cerdas. gue jadi kayaknya kalau gue dengan menggagas ini gue berhasil, setidak-tidaknya Menteri. komisaris nggak Wih, mau. ini udah lewat tuh menteri. Enggak, kita mulai dari bawah juga kan. Ketua Iya. RT. Ketua RT. Lah, ini penting sekarang. Apa tuh? Iya. Iya kan? Karena apa? Dia bisa menetralisir Iya. local wisdom untuk Di wilayah. kepentingan nasional. Ah, berarti adanya COVID Ini gue yang ngomong, ini gue baik, yang baik, baik. Roy Agusta, Opung yang ngomong. Berarti adanya pandemi ini adalah turning point untuk kita saling peduli lagi dan kembali Oh, iya. ke budaya asli kita Nusantara. Siapa tahu di antara pendengar Iya. ada yang menjadi ketua RT kan gitu. Nah, Iya, ini bisa betul, dipraktekkan. betul. Bisa jadi Anda juga di Atau top ketua level RW. pun sampaikan juga ke warga yang lain. Iya. Bermanfaatlah selagi masih ada Sekretaris RT. kesempatan. Bermanfaatlah selagi masih ada sisa usia. Bermanfaatlah selagi sehat. Nah, apa targetnya? Targetnya adalah bukan cuma RPK ada di Jakarta Timur, siapa tahu ada di Ciputat. Lebih dekat dong. Menarik ya Opung ya. Ternyata Udah hapus rekamannya, hapus. udah tercatat ya. Menarik ya. Jadi upaya penyehatan lingkungan itu tidak harus dari jauh-jauh, dari kita menunggu dari top down, Betul, bottom betul. Itu up. gua setuju. Ya. Tidak butuh biaya besar. Tidak ada butuh, tidak butuh biaya besar, Iya kan? betul, Kita betul Cuma sekali. butuh kemauan. Kita Betul. kita Niat. cuma butuh konsumsi dan juga biaya operasional. Di sini kan. Dibanding harus orang-orang pemerintah, kan kasihan mereka juga kerja juga ada sibuk ya. Betul. Mari lindungi diri sendiri setidaknya terhindar dari kemarahan, kebencian atau saling tudang-tuding segala macam ya. Gue happy, jadi gue nggak masuk dalam antrian itu bos. Betul, karena 85% penyakit ya biasanya dari psikis. Hati-hati Betul. pada saat stres Anda menumpuk karena hal yang tidak tahu. imun imunnya itu tubuh melemah. itu bukan karena seiman, karena kita peduli. Karena kita peduli. Karena kita peduli Betul. sama tetangga. Iya, iya. Kalau kita nggak peduli sama tetangga, bodo amat. Iya. Walaupun seiman, kalau nggak ada kepedulian, Kalau threat juga. kalau kita balik ke yang sila Iya. satu ya, ke Iya. Tuhanan, beriman kepada Tuhan yang sama Nah, apapun namanya. Karena iman di RT gue nggak ada.
Tapi acaranya udah habis, Bos. Udah jam 12. Baiklah sahabat RPK, obrolan kita sampai di sini. Jelajah Nusantara, kita akan jumpa lagi. Iya. Salam sehat selalu, salam sehat selalu buat semuanya ya. Ya, tetap semangat dan percaya, jangan termakan hoax. Bye.